Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Pangeran Terboyo. Sebelum melakukan presentasi, perkenalkan, nama saya Murti Lesta Dewi dengan NIM B111250080. Saya Ahmad Rabidi dari NIM B111250079. Saya Emang Baresal Kafi, NIM B111.250101. Saya Dini Satria Anini dengan NIM B111250075. Saya Dewi Satria Husin, NIM-nya B111250103. Saya Ihsan Al-Ma'ruf dengan NIM B11.25.0088. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai Pangeran Terboyo. Pangeran Terboyo adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Semarang yang dikenal sebagai bangsawan, penyebar ajaran agama Islam dan pemimpin daerah. Beliau memiliki pengaruh besar bagi masyarakat pada zamannya karena aktif membimbing masyarakat dalam urusan agama sekaligus menjalankan tugas pemerintahan. Nama beliau diabadikan sebagai salah satu kawasan di Semarang dan menjadi bagian penting dari sejarah lokal. Ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul Pangeran Terboyo. Pangeran Terboyo adalah bangsawan dari Keraton. Beliau berasal dari garis keturunan Keraton Surakarta, anak dari Kiai Sorejo dan cucu dari Kiai Bustami. Ia dikenal dengan gelar Kiai Adipati Surowaji Monggolo kelima atau lebih populer sebagai Pangeran Terboyo. Periode itu yang sering disebut lahir sekitar tahun 1731, wafat pada tahun 1834. Jasadnya dikuburkan di kompleks belakang Masjid Terboyo. Dia pernah menjabat sebagai Bupati Semarang ke-23 antara tahun 1807 sampai 1821. Awal dari perjalanan dakwah dari pemerintahan ke pelayanan agama. Saat menjabat sebagai Bupati Semarang, Pangeran Terboyo memimpin di masa ketika Semarang berada dalam periode kolonial dengan pengaruh asing lewat VOC atau Belanda, namun pemerintahan lokal tetap dipimpin pribumi. Menjelang akhir masa jabatannya, beliau membangun Masjid Terboyo sebagai pusat peribadatan dan dakwah Islam di kawasan pesisir utara Semarang, khususnya di daerah Tambak Harjo atau Bayamsari. Setelah membangun masjid, beliau kemudian memilih mundur dari jabatan pemerintahan untuk fokus menyebarkan agama Islam dan memperkuat komunitas muslim di daerah tersebut. Nah, untuk metode-metode dakwah yang dilakukan oleh Pangeran Terboyo itu ada 4 macam. Untuk yang pertama itu mendirikan masjid sebagai pusat dakwah dan tempat ibadah. Pangeran Terboyo mendirikan masjid di kawasan Ngaligawe atau Tambak Harjo, Semarang sebagai tempat ibadah, pengajian dan dakwah Islam di wilayah pesisir utara. Kemudian yang kedua adalah menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan agama dan sekaligus komunitas muslim Masjid Terboyo, dan memiliki fungsi tidak hanya untuk sholat tetapi juga sebagai ruang belajar agama, komunitas muslim dan pengembangan peradaban Islam di masyarakat sekitar. Untuk yang ketiga tentunya memperluas penyebaran Islam di wilayah pesisir atau Pantura Semarang. Dakwah beliau mencakup penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat di pesisir utara, termasuk dari komunitas pelabuhan, nelayan dan warga pesisir, sehingga Islam makin meluas di daerah itu. Dan untuk yang terakhir tentunya menjadi teladan spiritual dalam arti pemimpin religius dan panutan masyarakat sebagai tokoh bangsawan sekaligus ulama dan pemimpin lokal. Beliau juga berperan sebagai contoh akhlak dan keimanan, sehingga dakwahnya lewat keteladanan pribadi memberikan pengaruh moral dan religius bagi masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang peran dan kontribusi. Yang pertama yaitu mengembangkan pusat pendidikan dan dakwah masyarakat. Yang kedua, memberikan perhatian pada pembangunan keagamaan. Yang ketiga, membawa nilai Islam ke dalam struktur masyarakat pesisir. Yang keempat,
menjaga stabilitas sosial dari Semarang pada masa penjajahan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendirian Masjid Terpuyuh. Yang pertama, salah satu peninggalan terbesar Pangeran Terpuyuh. Kedua, didirikan pada tahun 1821. Yang ketiga, arsitektur bersiri khas Karaton Jawa. Yang keempat, masih menjadi pusat syariah Islam di wilayah pesisir Semarang. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang bisa diambil dalam Pangeran Terpuyuh. Keteguhan iman tetap berdakwah di masa kolonial, kepemimpinan pemimpin bijak yang dekat dengan rakyat, pelestarian budaya merawat tradisi Islam dan budaya Jawa, kebermanfaatan meninggalkan warisan untuk generasi berikutnya. Jadi kesimpulannya yaitu Pangeran Terpuyuh adalah tokoh penting dalam sejarah Semarang, pemimpin sebagai bupati sekaligus tokoh dakwah dalam Islam. Masjid Terpuyuh menjadi simbol kontribusi dan warisannya. Namanya dikenal sebagai pemimpin yang religius dan berwibawa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.